Oh, hai semuanya. Tahu nggak sih kalian? Baru-baru ini telah berkembang isu bahwa Amerika telah terlilit hutang yang sangat besar. Tentunya negara adidaya tersebut dengan aparatur negara yang sangat banyak memiliki kebutuhan yang cukup banyak juga untuk menggaji ini, untuk menggaji si A, untuk menggaji si B. Banyak pokoknya. Dan bagaimana dengan Indonesia? Tahu nggak sih teman-teman bahwa Indonesia memiliki hutang yang cukup banyak, walaupun faktanya tidak lebih banyak dari hutang negara-negara adidaya seperti Amerika, Italia, dan beberapa negara barat lainnya. Tapi totalnya cukup membuat kita terkaget-kaget, sangat terkaget-kaget. Mungkin saya hanya menyebutkan angka pembulatannya saja, dan mungkin saja pembulatan ini lebih besar atau lebih kecil ya teman-teman. Angkanya adalah 7.000 triliun. Ya, buat kita orang awam tentu melihat angka tersebut merupakan angka yang sangat besar. Bagaimana tidak, dapat 1 juta satu bulan saja kita bangga dan senangnya minta ampun. Apalagi ada angka 7.000 triliun. Tentu negara sebesar Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat besar. Apalagi pendapatan Indonesia itu sendiri itu masih di bawah dari kebutuhan Indonesia itu sendiri. Tentu hutang adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun apakah Indonesia akan terus-terusan hutang? Lalu bagaimana untuk menyelesaikan hutang tersebut? Ada solusinya. Tapi solusi ini merupakan salah satu solusi konyol. Mungkin ini adalah solusi lucu, tapi bisa saja ini diambil. Solusinya adalah masyarakat Indonesia iuran untuk melunasi hutang. Baik, kita hitung-hitungan. Indonesia memiliki hutang luar negeri sebesar 7.000 triliun, dan kita tahu bahwa penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa. Nah, di sini teman-teman, mari kita bagi per orangnya. Dari 7.000 triliun, jika dibagi dengan 270 juta jiwa, ini hanya pembulatannya teman-teman. Jika dibagi dengan 272 jiwa, maka per orang dari masyarakat Indonesia menanggung sebesar 25 juta. Nah, di sini teman-teman. Oke. Kita lihat pendapatan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita lihat bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia itu sebesar 5 juta rupiah. Untuk mencapai 5 juta, maka masyarakat Indonesia itu harus bekerja selama 5 bulan. Dan tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan setiap masyarakat Indonesia yang berbeda. Berarti jika dihitung-hitung, maka utang Indonesia akan selesai dalam waktu 5 bulan. Sesimpel itu ya teman-teman. Tapi mengingat kebutuhan setiap masyarakat atau setiap individu itu memiliki kebutuhan masing-masing, maka anggap saja utang Indonesia akan selesai selama 2 tahun. Jika dibagi 2 tahun, maka setiap penduduk Indonesia akan ditanggung sebesar 500.000 rupiah. Nah itu teman-teman, gampang kan? Solusi simpel dan konyol, tapi akan menyelesaikan hutang Indonesia. Itu ya teman-teman, mungkin ini bisa menjadi usul ya teman-teman nanti. Tapi faktanya sebenarnya sumber daya yang dimiliki Indonesia itu mampu untuk melunasi hutang-hutang Indonesia. Dan bahkan negara Indonesia itu tidak butuh hutang teman-teman. Tetapi keterbatasan yang dimiliki Indonesia, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, ya tentu untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia itu butuh yang namanya sumber daya manusia yang kompeten. Dan menurut pandangan saya, ini adalah salah satu langkah yang salah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak dulu. Seharusnya pemerintah itu dari dulu melakukan pelatihan secara gencar-gencaran. Ya kita lihat dulu deh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu apa aja. Misal nih pertambangan. Ya pemerintah Indonesia harusnya melakukan pertukaran teknologi dengan tentunya negara yang kompeten dan melakukan pelatihan tentunya terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan saya yakin dalam beberapa waktu ke depan Indonesia itu akan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam yang Indonesia. Ya lagi-lagi ini tentang regulasi ya teman-teman. Kita hanya mampu berpendapat ya sebagai masyarakat awam. Semoga bisa didengar oleh pemerintah dan pemerintah lebih bijak lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dengan tidak mementingkan ego masing-masing ya teman-teman. Pemerintah harus mementingkan kesejahteraan rakyat tentunya. Sekian teman-teman, saya hanya orang awam yang hanya bisa bicara, hanya memegang sedikit fakta. Saya Eriko Lesadaje. Sampai jumpa.